apa yang kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tadi apakah adil anaknya menderita juga gitu? Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya. Tas puluhan juta, mobil mewah, jalan-jalan keliling dunia. Bukan selebgram, bukan artis, tapi anak pejabat. Dan lucunya, bukan KPK yang pertama kali bongkar kasus, tapi netizen. Netizenlah yang paling banyak berhasil membongkar kasus maling berdasi. Gara-gara flexing, korupsi yang rapi bisa jadi terbongkar. Sayangnya, ketika media dan netizen sukses membongkar gaya hedon anak dan istri pejabat yang korup, Prabowo justru berkata, adilkah kalau koruptor dimiskinkan? Kasihan anak dan istrinya. Selamat datang di Opini Alvin. Pejabat korup demi memenuhi nafsu syahwat duniawi keluarganya, wajarkah negara kasihan? Masih segar dalam ingatan kita, kasus gaya flexing anak pejabat Ditjen Pajak yang dikuliti habis-habisan oleh netizen pada pertengahan Februari 2023. Bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio pada David, netizen kemudian membongkar jejak digital Mario Dandi yang ternyata suka pamer gaya hidup mewah. Tidak hanya jejak latar belakang pergaulan, netizen pun sukses membongkar latar belakang keluarga Mario Dandi, yang ternyata anak seorang Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Menanggapi galaknya netizen dan para konten kreator garis lurus yang membongkar habis-habisan harta dan gaya hidup anak pejabat, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun bereaksi. Rafael Alun diberhentikan dari jabatannya, bekerja sama dengan KPK dan PPATK, Kementerian Keuangan kemudian menemukan bukti-bukti pelanggaran dan penyimpangan berupa gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun selama kurang lebih 11 tahun dari tahun 2011 sampai 2023. Rafael Alun pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan divonis penjara 14 tahun penjara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyaknya kisah terbongkarnya kasus garong uang rakyat, dibongkar oleh rakyat sendiri yang bermula dari kebiasaan anak maling pamer kemewahan di media sosial. Dari kasus ini, setidaknya ada dua hal penekanan yang perlu kita renungkan bersama. Pertama, banyak kasus pencurian kekayaan negara yang dilakukan pejabat, berhasil dibongkar, bukan oleh aparat negara seperti polisi atau KPK, tapi oleh para pegiat sosial atau netizen, khususnya konten kreator garis lurus yang tidak bekerja untuk kepentingan penguasa. Kedua, kasus maling uang rakyat ini terbongkar dari perilaku keluarga pejabat, baik istri ataupun anak pejabat yang suka pamer kemewahan seperti naik jet pribadi, pelesiran ke luar negeri, memakai barang mewah sampai pamer pesta yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kelakuan para keluarga pejabat korup ini benar-benar melukai hati rakyat. Di tengah kesulitan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin bertambah, anak pejabat justru hidup dalam kemewahan, membelanjakan uang bukan untuk sesuatu yang bermanfaat, tetapi justru terkesan hanya sekedar untuk dipamerkan. Sukses para pegiat sosial yang membongkar berbagai kasus garong kekayaan negara tentu patut diapresiasi. Kisah sukses ini pun kemudian memunculkan sebuah istilah yang populer, no viral no justice. Kemarahan rakyat soal banyaknya pencuri kekayaan negara yang dimanfaatkan hanya untuk memenuhi syahwat gaya hidup mewah anak dan istri telah berhasil mengamankan keuangan negara sekaligus menghukum para perampok yang telah menikmati hidup mewah selama puluhan tahun. Dalam berbagai kasus yang telah berhasil dibongkar di pengadilan, terungkap bahwa sulitnya membersihkan pemerintahan dari perilaku korup tidak lepas dari jaringan korupsi yang diorganisasi sedemikian rupa melibatkan berbagai pihak, dari atasan, bawahan dan bahkan sampai para penegak hukum. Kebiasaan maling berjamaah dan saling melindungi satu sama lain membuat aktivitas buruk mereka sulit untuk dibongkar. Beruntung bahwa di dunia dengan akses informasi yang sudah sedemikian terbuka memberi kesempatan kepada publik membongkar kejahatan para pejabat dan sekaligus melindungi aset negara yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. Sungguh ironi bahwa kisah sukses netizen membongkar dan menguliti keluarga para koruptor sangat berbanding terbalik dengan pernyataan orang nomor satu di negeri ini. Ya, Presiden Prabowo telah membuat pernyataan kontroversial dengan menunjukkan sikap prihatin dan kasihan pada anak serta istri para pejabat korup. Prabowo seolah menutup mata bahwa banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, sukses terbongkar selama ini justru bermula dari sikap marah netizen pada kelakuan anak dan istri pejabat korup itu sendiri. Andai anak dan istri mereka mempunyai perilaku yang baik di tengah masyarakat, bisa saja kasus seperti kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo selama lebih dari 10 tahun tidak akan terungkap. Atau bisa saja seorang Rafael Alun Trisambodo awalnya hanyalah seorang pejabat seperti pejabat pada umumnya yang bekerja dan hanya hidup dari gaji dan tunjangan bulanannya. Namun gaya hidup mewah anak dan istrinya memaksa dia untuk mencari uang tambahan di luar gaji, walau harus melakukan sesuatu yang terlarang demi memenuhi semua permintaan anak dan istrinya. Jika ini yang terjadi, maka sangat tidak adil jika seorang pejabat yang korup menanggung derita seorang diri di balik jeruji, sementara sumber masalah sesungguhnya yaitu anak dan istrinya masih menikmati hidup bebas dan mewah di luar penjara.
Sikap Prabowo menampakkan simpati pada keluarga para koruptor tidak saja menunjukkan ketidakseriusan pemerintah memberantas korupsi, tetapi juga sekaligus melukai hati para netizen yang selama ini telah berupaya membongkar kelakuan busuk para pejabat dan keluarganya. Lebih jauh, sikap Prabowo ini juga sekaligus membawa angin segar buat anak para koruptor yang masih bebas merajalela di luar sana. Mereka tidak akan segan-segan mengikuti jejak anak dari Rafael Aluntri Sambodo semakin melunjak berbuat seenak hati, memperolok-olok rakyat kebanyakan, karena mereka merasa dilindungi sang presiden. Dari sini kita semakin yakin bahwa semua pejabat termasuk seorang presiden saling melindungi kejahatan satu sama lain. Mereka hanya menindak orang-orang yang berseberangan politik dengan mereka. Kasus korupsi minyak mentah, kasus perizinan tambang, kasus gratifikasi jet pribadi, kasus impor minyak goreng, kasus ekspor timah dan lain-lain kasus besar yang merugikan negara ribuan triliun, tidak akan pernah diungkap, karena kasus ini melibatkan teman-teman koalisi. Sebaliknya, kasus Harun Masiku yang sudah ditutup 5 tahun lalu, tanpa merugikan keuangan negara Rp1 pun dibesar-besarkan hanya karena hasto berbeda pandangan politik dengan penguasa dan mantan penguasa saat ini. Kebijakan impor gula oleh Tom Lembong, sebuah kebijakan yang juga dilakukan oleh menteri lain, dibesar-besarkan hanya karena Tom Lembong berbeda pilihan politik dengan penguasa dan mantan penguasa saat ini. Kasus Pertamina dibongkar hanya karena mereka ingin mengadakan pergantian pemain di lahan basah. Lalu apa yang bisa dibanggakan dari seorang Prabowo dalam upaya menyelamatkan keuangan negara? Tidak heran jika kemudian negara kita begitu carut-marut hanya dalam waktu 6 bulan sejak Prabowo menjabat. APBN defisit sampai puluhan triliun, pabrik-pabrik tutup karena investor melarikan diri ke luar negeri. Ketidakpastian hukum dan tebang pilih dalam penegakan hukum membuat para pelaku usaha was-was dalam menjalankan usahanya. Media-media yang selama ini telah berjasa membongkar kelakuan busuk pejabat korup pun dibungkam. Bersama mantan penguasa, pemerintahan saat ini nampaknya semakin nyaman saling melindungi satu sama lain, tanpa takut diusik penegak hukum dan media independen.